Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss, bertemu lagi dengan Miss dalam pembelajaran tematik. Miss selalu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini, yang pertama menjelaskan peristiwa lahirnya Pancasila, yang kedua menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keragaman sosial budaya. Baiklah anak-anakku, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan say basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Oleh karena itulah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Ya, kita akan mempelajarinya melalui teks bacaan berjudul Peristiwa Lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Ya, 29 Mei 1945, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Kemudian, 1 Juni 1945, pada hari terakhir sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, internasionalisme, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia menjadikan negara ini unik dan kaya. Sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung nilai kepercayaan kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. Dalam hal ini, negara menjamin kebebasan setiap masyarakat untuk memeluk dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Setiap masyarakat harus memiliki sikap toleransi, menghormati kepercayaan orang lain, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung arti persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bertenggang rasa, tidak boleh semena-mena atau bertindak merendahkan orang lain. Tidak boleh membedakan perlakuan antara masyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung arti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Seluruh rakyat Indonesia harus bersatu, berjuang demi keutuhan bangsa, menjauhkan perselisihan yang dapat memecahkan persatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung nilai musyawarah dalam membuat keputusan dan menghormati perbedaan pendapat. Permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Jangan dijadikan sebagai sumber perpecahan. Dengan berdiskusi untuk mencapai mufakat, semua dapat diselesaikan dengan baik. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengandung nilai adil dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara memperlakukan setiap masyarakat dengan adil dan sama kedudukannya di dalam hukum. Kita harus berteman tanpa memandang suku, agama, ras, maupun pekerjaannya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga materi yang kalian simak tadi bermanfaat bagi kalian dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalian. Untuk penugasannya, Miss akan berikan soal sebanyak 5 soal. Kalian jawab soal tersebut sesuai video yang kalian simak tadi. Setelah itu, kalian foto dan kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Miss ingatkan kembali untuk selalu jaga kesehatan kalian dan selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Miss cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.